Pergi ke kampung halaman sambil menghadiri undangan. Halo, assalamualaikum. Ya, beginilah kira-kira jalan menuju ke tempat sejuta kenangan aku. Ngelewatin becek, perbatuan, jalan yang gak rata ya, begitulah ya. Tapi di sini tuh kalau di kampung aku jalannya udah bagus kok. Dan ya, tiba-tiba aja udah sampai di rumah aku. Sebenarnya bukan rumah aku sih, aku kan udah ikut suami. Tapi kalian jangan salpok sama suami aku yang udah nyapu aja. Nyampe rumah bukannya masuk ke dalam malah nyari sapu untuk nyapu rumah. Ya, beginilah keadaan rumah di kampung halaman. Tapi walaupun begitu, rumah ini tuh penuh dengan kenangan aku. Suka duka sudah dilewati bersama ya kan. Tapi aku malah salpok nih sama bunga-bunga aku yang lagi bermekaran. Dan ini dia kondisi dalam rumah aku penuh dengan berserak. Karena ya di sini tuh tinggalnya anak bujang, adik aku laki-laki yang satunya. Sedangkan adik aku yang satu lagi merantau, dan ya abang aku juga udah menikah. Jadi ya adik aku tinggal sendiri dong. Lihat-lihat keadaan rumah di sini itu aku malah salah fokus nih sama bingkai yang mereng dan juga foto perpisahan aku waktu sekolah. Wah, kalau ingat masa sekolah jadi pengen balik lagi nggak sih jadi muda. Balik ke masa-masa dimana kita masih cinta monyet, masih malu-malu. Dan ya, mari kita lanjut. Inilah dia kondisi dapur di rumah aku. Rumah adik aku maksudnya. Beginilah kondisinya nih, piring masih ada di wajan, itu kayak piring kotor deh. Dan ini dia posisi di samping rumah, dan itu juga ada kamar mandi. Kamar mandinya jauh deh jaraknya. Dan ya, aku tiba-tiba teringat pohon kates nih di samping rumah. Langsung aja aku suruh Pak So ngambil. Aku mintanya satu, malah diambil 3. Kan kebanyakan gak sih untuk dimakan berdua. Tapi tenang-tenang, nanti aku bagi aja deh sama tonggo. Keasikan ngambil buah kates tiba-tiba aja nih udah kumpul aja. Inilah adik aku yang paling kecil, dan ini keponakan aku, anak dari abang aku. Masih lucu-lucu ya, masih imut-imut. Setelah asik bercengkrama, bercanda gurau, melepas rindu, langsung saja di sini kita tuh mau menuju ke lokasi pesta. Kalian bisa lihat kan kalau jalan ke kampung aku itu nih penuh dengan pemandangan yang masih asri. Dan beginilah pemandangannya. Tiba-tiba aja kita udah sampai di lokasi, tapi lokasi pembelian apa nih ya, barang-barang ya, bukan di lokasi pesta. Dan di sini tuh kakak aku bingung mau milih baju yang mana nih untuk si bocil, mau yang ini, tapi kelihatan imut banget gak sih, pink-pink gitu. Tapi kayaknya enggak deh. Karena kayaknya pilihannya jatuh kepada yang merah-merah ini. Semerah uang yang ada di dompet kita. Dan di sini tuh abang aku juga nggak mau ketinggalan, pilih-pilih juga dong. Nah, ini baju tiba-tiba udah dipakai aja di badan. Wah, si bocil nih serba-serba baru, baju baru, kolor baru, kaos kaki baru, kuncir juga baru. Ya sudah lah ya, kita pergi aja ntar mata kalap deh. Nah, ini baru bener lokasi pesta yang mau kita tuju, ada di ujung sana. Langsung saja di sini kita cari tempat mau parkir di sebelah mana. Aku bilang kiri, ternyata malah ke kanan. Dan itu mama aku tiba-tiba udah gendong cucunya aja. Inilah dia kondisi pestanya. Beginilah ya suasananya. Salam-salaman dulu nggak sih sama saudara yang udah datang duluan. Begitu kita nyampe, pengantinnya sadar. Nah, ini dia mukanya. Kalian bisa lihat mukanya, muka bad mood. Karena katanya makeup dia itu jelek. Beginilah suasana pesta di tempat kami ini, namanya endeng-endeng. Karena cuaca lagi panas banget di sini, aku mau beli es. Habis tuh balik ke bangku, tiba-tiba aku jadi penitipan barang. Boleh dibuka nggak sih satu persatu?